Assalamualaikum, balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin. Seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Buat teman-teman, jangan bosan-bosan ya lihat video aku yang ini aja, itu aja. Bersih-bersih rumah terus ya, jangan bosan ya teman-teman. Kali ini aku akan share ya tips supaya kamar tidur wangi dan bersih. Ini di pagi hari ya teman-teman, aku ini lagi bersih-bersih ya, sambil mau kasih tips pada teman-teman gimana supaya kamar tidur kita jadi wangi dan bersih dan nyaman ya. Yang pertama, bersihkan kamar tidur. Ternyata bau tidak sedap tidak hanya datang dari pakaian kotor maupun sampah ya teman-teman, tetapi juga dari debu-debu. Maka dari itu kita penting untuk membersihkan kamar dari debu. Dengan ini kita mengetahui bahwa debu itu sebenarnya berbau. Dengan mencegah debu di kamar tidur, kita akan menghilangkan bau yang tidak sedap itu. Maka dari itu kita harus sering-sering membersihkan kamar tidur kita ya teman-teman dari debu-debu yang menempel, dengan cara mengelap area yang banyak ditempelin debu. Kalau aku teman-teman membersihkan kamar tidur ya setiap hari ya, itu ini dilap-lap itu apanya itu lemari-lemarinya, terus meja-mejanya itu kan pada banyak debu-debu yang menempel ya teman-teman. Itu kita harus bersihkan setiap hari dengan menggunakan entah itu kemoceng, apa lap itu, apakah nebu ya terserah teman-teman deh, pokoknya harus dielap setiap hari. Supaya apa? Supaya kamar kita jadi bersih dan nyaman dan wangi pula. Kalau sudah kamar bersih dan nyaman, harum, itu kita enak teman-teman. Kita mau tidur ya nyenyak, kita kalau mau ada di kamar tidur sama saudara atau teman-teman itu ya enak juga, kita nggak malu kamarnya kok harum, wangi, bersih ya. Ya tentulah tiap hari dibersihin, dilap-lap ya teman-teman. Itulah guna kita membersihkan tempat tidur setiap hari. Yang kedua, sering mencuci spray ya teman-teman. Untuk membuat kamar tidur wangi, kita bisa menyuci spray secara teratur ya teman-teman. Selain spray menyerap keringat dari minyak tubuh di saat kita sedang tidur. Kalau malam hari itu apalagi kalau kita sedang berkeringat ya teman-teman, itu mestinya keringat kita itu menempel di tempat tidur yang kita tiduri, terutama spraynya. Maka dari itu kita bisa mencuci spray setiap minggu ya, apabila kita punya peliharaan kucing ataupun apa. Kalau orang Kristen mungkin pelihara anjing ya, itu kucing sering
tidur di kamar tidur kita, sebaiknya kita mencuci spraynya sesering mungkin ya teman-teman. Mungkin ya paling enggak 1 minggu itu 2 kali, supaya apa, supaya spraynya nggak bau. Soalnya kalau nggak sering diganti-ganti, spray ini yang menyebabkan kamar kita menjadi bau karena dihinggapi kucing-kucing yang tidur dengan kita di kamar ya. Kalau aku sih nggak punya peliharaan kucing, nggak suka pelihara kucing ya teman-teman. Soalnya kalau di rumah ada kucing pada itu pesing semua. Jadi aku nggak mau, mending nggak usah pelihara kucing ya. Apa itu, kita pelihara ikan aja yang ada di kolam. Dan tetapi kalau kita sering mengganti spray, kamar kita insya Allah akan selalu bersih dan wangi dan tidak bau apek. Kita diusahakan mengganti spray 1 minggu sekali ya teman-teman, supaya kondisi kamar kita itu jadi bersih dan rapi, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak kita inginkan, seperti bau apek, bau pesing, mungkin bawaan kucing itu ya kan mesti menghasilkan bau yang tidak enak ya teman-teman. Maka dari itu kita harus membersihkannya. Itu yang harus kita lakukan setiap hari, sering membersihkan kamar tidur dan membersihkan kamar tidur juga. 3. Buang sumber bau dari kamar tidur. Supaya kamar tidur kita wangi, kita harus membuang sumber bau yang ada di kamar ya teman-teman. Contohnya, mengosongkan tempat sampah. Sebaiknya jangan membuang sampah makanan ataupun sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap ya teman-teman di kamar kita. Selain itu, cuci pakaian yang kotor sesegera mungkin supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap di area kamar kita. Umpamanya teman-teman ada itu sampah di tempat sampah di kamar itu ya, sebaiknya langsung kita buang aja. Soalnya apa, itu sumber bau yang menimbulkan bau yang tidak sedap pada kamar kita. Jadinya kamar kita nantinya akan berbau dan menimbulkan efek nggak nyaman ya di kita sendiri atau ke teman-teman sendiri. Maka dari itu kalau ada sampah sedikit aja langsung buang aja keluar ya teman-teman. Selanjutnya itu kalau ada pakaian yang kotor menumpuk di kamar, sesegera mungkin langsung dicuci. Sebab apa, kalau udah pakaian kotor menumpuk di kamar, itu kamar kita akan bau apek juga dengan bau baju-baju yang kotor, bau keringat campur aduk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka dari itu kita harus langsung mencuci pakaian yang kotor ya teman-teman. Gak usah ditumpuk-tumpuk, soalnya kalau ditumpuk-tumpuk akan menghasilkan bau yang tidak enak dan tidak sedap. Ini menimbulkan ketidaknyamanan ya teman-teman. Mungkin penghuninya akan merasa risih juga kalau kamarnya bau dan menimbulkan nggak nyaman. Yang keempat, buka jendela. Harus mempunyai jendela ya teman-teman, soalnya kamar yang punya kamar sehat itu harus punya jendela.
kamar tidur kita bisa menjadi wangi dengan membuka jendela dan membiarkan angin segar masuk ke dalam kamar tidur kita ya teman-teman. Untuk kita yang tinggal di area padat penduduk atau dekat jalan raya, bisa diperhatikan waktu untuk membuka jendela. Contohnya, kita buka di pagi hari saja sebelum banyak kendaraan berlalu lalang. Tapi kalau kita hidup di pedesaan, meskipun kita buka 1 hari itu ya nggak masalah ya teman-teman. Soalnya nggak ada debu, nggak banyak debu yang berterbangan. Kan nggak banyak debu yang berterbangan. Lain lagi dengan berada di pinggir jalan raya, banyak debu yang berterbangan. Contohnya di rumah aku ya teman-teman. Rumah aku itu di pinggir jalan ya teman-teman. Kalau buka jendela itu di pagi hari jam 5:30 itu sudah dibuka. Jadi hawa itu sudah masuk ke dalam ruangan. Jadi hawa yang kotor keluar. Jadi angin bisa bergantian, yang kotor keluar, yang bersih masuk. Masuk ke kamar. Itulah fungsi dari buka jendela di pagi hari. Kalau di rumahnya teman-teman, kalau ya di pedesaan tidak boleh deh buka jendela 1 hari penuh, soalnya kan gak seberapa banyak ya debu-debunya. Kalau aku mah di pinggir jalan rumahnya, jangan sekali-sekali membuka jendela 1 hari penuh, alhasil kamarnya banyak debu ya yang berterbangan. Kalau udah banyak debu yang menempel di kamar, aduh teman-teman, kalau kita nggak rajin-rajin membersihkannya ya, waduh debunya ini menempel tebel banget. Ya itulah resikonya kalau rumah di pinggir jalan. Kalau rumahku pas di pinggir jalan ya teman-teman, nah itu ada jendela, itu kan kelihatan itu di selatannya itu sudah jalan raya. Ini masih jam 8 pagi ya teman-teman, antar jam 10 ini aku sudah tutup, mungkin cuman 1 jendela aja. Karena apa, debu-debu itu banyak yang masuk sehingga menempel di lemari, terus pintu kamar, di kasur dan di jendela, semua pada menumpuk ya. Maka dari itu kita harus menutupnya jam 10 itu harus kita tutup jendela yang ada di kamar aku. Lain lagi kalau di tempatnya teman-teman ya itu terserah teman-teman deh, apa itu mau ditutup sore hari, apa mau ditutup siang hari, ya terserah. Kalau aku mah rumahnya di pinggir jalan, harusnya ini ditutup jam 10 aja. Soalnya kalau lama-lama nanti debunya banyak yang menempel. Yang kelima, gunakan pengharum ruangan. Cara paling ampuh membuat kamar tidur wangi tentunya dengan menggunakan pengharum ruangan ya teman-teman. Pengharum ruangan yang bisa digunakan itu dengan pengharum ruangan yang bisa digunakan bermacam-macam, misalnya lilin aromaterapi, semprotan aerosol, dan pewangi gantungan. Saat memilih pewangian, sebaiknya jangan pilih yang mengandung bahan kimia ya, atau aroma keras yang mengganggu pernafasan dan tidur kita ya teman-teman. Soalnya yang mengandung bahan kimia, pernafasan kita nanti jadi terganggu. Kalau yang mengandung bahan kimia itu biasanya baunya nyegrak gitu teman-teman, dan bisa sesak nafas ke pernafasan kita.
Carilah semprotan atau wewangian ruangan yang menggunakan minyak alami atau esensial. Kita bisa pakai wewangian dengan aroma lavender, vanili, aroma wangi bunga, atau aroma buah yang menciptakan suasana yang menyenangkan dan wangi. Itulah tips dari aku ya teman-teman. Tips untuk membuat kamar tidur wangi dan bersih dan nyaman. Ini aku bersih-bersih di kamar Pak suami ya teman-teman. Ini nggak pernah aku video soalnya kamarnya jelek. Jangan salfok ya, itu ada anduk tadi lupa nggak ditaruh di belakang. Pak suami lupa langsung berangkat kerja nih, lupa anduknya nggak langsung ditaruh di belakang. Pak Su kalau udah mandi langsung ditaruh di belakang ya. Ini kena video ini sudah. Ini anduknya sebetulnya harus langsung dijemur di terik panas matahari. Ini enggak, ini ditaruh di kamar tadi pagi, orangnya terus langsung berangkat ya teman-teman. Ya itu sekian dulu ya tips dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.